Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rufaidah Konita, NIM E 2019-2182. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pasar, yang mana tugas ini diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Mutmainah selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kita mulai dari penjelasan pasar. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antar permintaan, yaitu pembeli, dan penawaran, yaitu penjual, dari suatu barang atau jasa tertentu. Proses interaksi tersebut dapat menetapkan harga keseimbangan, harga pasar, dan jumlah yang diperdagangkan. Menurut William, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Fungsi pasar. Pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual beli saja, melainkan ada beberapa fungsi lainnya, yaitu 1. Dalam segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand and supply. Yang kedua, mengenai segi sosial budaya, merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Dan yang terakhir, dari segi arsitektur, menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Ciri-ciri dari pasar. Berdasarkan dari pengertiannya, pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Jenis-jenis pasar memiliki 7 jenis, yaitu 1. Pasar nyata. Sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen, misalnya swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar abstrak. Sebuah pasar di mana terdapat perdagangan yang tidak menawar sebagai jenis barang yang dijual, serta tidak membeli secara langsung, misalnya pasar online dan pasar modal. Yang ketiga, pasar menurut transaksi. Pasar ini dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang keempat, pasar menurut jenis barang. Dalam pasar ini hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya seperti pasar sayur, pasar hewan, pasar ikan, pasar buah, pasar daging, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, pasar menurut waktu. Jenis pasar yang dikelompokkan menurut waktu kegiatannya yaitu pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan pasar temporer. Yang keenam, pasar temporer ini adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu saja dan dapat terjadi secara tidak rutin, misalnya bazar. Yang keenam, pasar menurut keleluasan distribusi. Pasar ini terbagi dari daerah atau lokasi keberadaan pasar. Suatu pasar yang membeli dan menjual produk di dalam satu wilayah saja, misalnya pasar daerah, lokal, nasional, dan internasional. Yang ketujuh, pasar menurut jenis perdagangan terbagi menjadi 3 pasar,
yakni satu, pasar umum, pasar yang menjual belikan barang-barang yang beragam. Adapun golongan jenis barang dagangan dalam pasar umum juga terbagi menjadi beberapa, yaitu golongan A yaitu batu mulia, logam mulia, permata, dan tekstil. Yang kedua golongan B yaitu batik, konveksi, pakaian tradisional, kerajinan, barang kelontong, pecah belah, dan lainnya. Golongan C yaitu beras, tepung, ketan, jagung, gula, pasir, teh, kopi, buah-buahan, dan lainnya. Golongan D yaitu kembang, anyam-anyaman, gerabah, barang bekas, dan lainnya. Yang kedua, pasar khusus merupakan pasar yang menjual belikan satu jenis barang dagangan saja, misalnya pasar hewan, pasar rombeng, pasar bunga, pasar sepeda, dan lainnya. Yang ketiga, pasar tempel, jenis pasar umum yang secara formal tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah, namun secara fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu. Pembagian jenis dagang biasanya digolongkan dalam los-losan. Yang kedua, pasar menurut bentuk serta struktur. Jenis pasar ini terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.